Adik-adik yang sedang berjuang untuk seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri, Pantrix akan membahas mudah, akan mengerjakan simulasi, bagian penalaran umum yang disediakan pemerintah di website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi di sini ada simulasi ini, kalian bisa coba kerjakan nanti. Di sini disediakan 10 nomor, kita akan bahas tuntas 10 nomor ini. Lalu kita analisis juga apakah soal itu layak jadi soal seleksi atau tidak. Tapi sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like dan subscribe-nya, supaya kalian juga tetap update dengan video-video seru selanjutnya. Terima kasih ya. Baik, kita lanjut lagi. Kalau kalian sudah masukkan nama dan asal sekolah, nanti kalian tinggal memilih subtesnya apa. Kalau kalian pilih penalaran umum, tinggal oke lanjutkan. Lalu akan tampil langsung ke soal nomor 1 seperti ini. Ini yang akan kita bahas. 10 nomor ini kita bahas tuntas dan kita analisis apakah ini hanya sekedar simulasi atau layak jadi soal seleksi. Atau kalau masih terlalu mudah, sukarnya bagaimana. Untuk soal nomor 1 ini sudah lumayan masuk di kategori mudah ya. Kalau ada, nah ini triknya, trik menghemat waktu. Karena seleksi ini lomba waktu. Kalian yang paling cepat itu yang menang. Untuk yang sama-sama bisa menjawab. Di soal yang wacananya panjang seperti ini, sebaiknya pergi dulu ke pertanyaannya. Di sini, kita ke sini dulu. Mana pernyataan-pernyataan berikut katanya yang memperlemah dan tidak memperlemah. Berarti intinya mana yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat pakar logistik tersebut. Oh, berarti wacana ini adalah pendapat pakar logistik. Kalau pernyataannya seperti ini, artinya bagian ini kita harus isi semua. Kita isi yang kiri atau yang kanan. Salah satu, tapi 5-5-nya ini harus ada isinya. Kalau ada yang kosong, tetap salah, karena pertanyaan menyuruh kita mengisi. Nah, kita pergi ke nomor 1 misalnya. Nah, triknya lagi. Sebaiknya, kalau dari pertanyaannya, kita perlu mencari yang memperlemah saja. Fokus sama yang memperlemah, nanti sisanya tinggal dicongkreng, tidak memperlemah. Nah, yang memperlemah itu yang mana? Berarti kita cari yang berlawanan dengan apa yang dikatakan si pakar ini. Cari yang berlawanan. Misalnya, yang A, pemerintah membangun banyak infrastruktur baru untuk memastikan pemerataan pembangunan. Kita lihat si pakar bilang apa? Negara T adalah negara kepulauan dengan biaya logistik yang tinggi. Pakar logistik menyebutkan, si pakar menyebutkan, hal ini disebabkan tidak meratanya infrastruktur di negara T. Nah, dia bilang tidak meratanya, padahal di sini dia bilang pemerintah membangun banyak infrastruktur baru. Jadi, ini memperlemah ya. Lalu kita cari lagi. Pemerintah memberikan kebijakan insentif pajak bagi industri logistik untuk mengurangi beban biaya. Sehingga tidak semua wilayah dapat. Tidak ada hubungan dengan si pakar tadi. Masyarakat memilih menggunakan jasa logistik saat berada di pulau yang sama. Ini kalimat positif semua. 2 dan 3 dan tidak ada. Disinggung si pakar. Yang keempat, perusahaan logistik saat ini memastikan bahwa semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Nah, di sini dia bilang, katanya kesulitan menjangkau. Tidak semua wilayah dapat dijangkau, kesulitan menjangkau. Padahal si perusahaan-perusahaan yang sudah langsung praktik di lapangan memastikan bahwa semua wilayah dapat dijangkau. Nah, berarti ini memperlemah. Nomor 5, konsumen memilih perusahaan logistik yang memberikan layanan jangkauan pengiriman yang luas. Kalimatnya positif dan tidak berhubungan dengan si pakar. Berarti sisanya kita tinggal isi tidak memperlemah. Nah, cara ini memastikan kita untuk memperoleh jawaban yang tepat. Jadi isiannya seperti ini ya. Yang tidak memperlemah itu pernyataan 2, 3, dan 5. Semoga paham ya. Nanti kalian bisa coba lagi. Next, kita lihat soal kedua.
Selalu kita pergi dulu ke pertanyaan. Ini trik menghemat waktu dan nanti kita fokus mencari jawabannya. Pertanyaannya dia bilang, mana dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan? Nah, ini juga penting. Kata kuncinya, dua paling didukung. Jadi, kita harus jawab dua di sini. Itu penting sekali. Kalau kita hanya jawab satu, sudah pasti salah. Tidak ada nilai setengah ya. Kalau kita jawab dua tapi salah satunya salah, itu juga sudah salah. Kita harus menemukan dua yang tepat. Jadi, mana itu dua yang tepat? Oke. Lalu kita pergi lagi ke pilihan dulu baru membaca. Itu trik menghemat waktunya. Harga buah mangga menjadi mahal karena memiliki manfaat untuk kesehatan, dia bilang. Oke. Ini didukung oleh bacaan tidak? Artinya ada di bacaan nggak informasi ini? Harga buah mangga menjadi mahal. Buah mangga mengandung vitamin C dan antioksidan sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh serta membantu melawan infeksi virus. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengkonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Tidak ada hubungan dengan harga, berarti bukan jawaban. Yang kedua, jumlah buah mangga yang dikonsumsi mempengaruhi khasiat buah mangga untuk mencegah kanker. Jumlah buah mangga. Penelitian terbaru mengkonsumsi buah mangga dapat tidak ada jumlah ya. Dia bilang mengkonsumsi buah mangga, tapi jumlahnya tidak ada. Jadi salah. Artinya bukan dia jawabannya. Banyak penderita kanker yang mencari buah mangga untuk pengobatan. Banyak penderita kanker. Buah mangga mengandung vitamin C dan antioksidan sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh serta membantu melawan infeksi virus. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengkonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Nah, kalau ada penelitian seperti ini pasti dicari ya, tapi karena tidak ada informasi di sini banyak yang mencari, kita lewatkan dulu saja keraguan kita di sini. Kita pergi lagi ke sini. Mengkonsumsi buah mangga disarankan agar terhindar dari resiko penyakit tertentu. Isi kanker tadi juga penyakit tertentu. Ini sudah pasti ya. Jadi ini sudah pasti. Kita lihat yang terakhir. Banyak produk kesehatan yang menggunakan bahan dasar ekstrak buah mangga. Kalau ini sudah pasti salah ya. Jadi sakit pening, sakit kepala, masuk angin kan belum tentu pakai ini. Dia bilang banyak produk kesehatan menggunakan di sini. Dia bilang dia fokus pada mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Jadi keraguan kita di C dengan E, maka pilihan terkuat kita ada di C. Meskipun di C ini tidak tepat seperti kalimat ini, informasinya ada di wacana. Jadi jawabannya bagian yang ketiga dan keempat ini yang kita tandain ya. Next, kita lihat soal ketiga. Lagi-lagi saya ingatkan, pergi dulu ke pertanyaannya. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Ingat, ini pasti benar. Kalau pasti benar, berarti benar-benar disediakan di wacana ini. Oke. Yang pertama, orang yang mengalami kesemutan tidur dengan posisi tengkurap. Kita baca, karena kita sudah baca di sini, kita cari di sini. Kebiasaan tidur dengan posisi tengkurap dianggap buruk bagi kesehatan karena dapat memberikan tekanan pada bagian punggung dan leher yang mengakibatkan nyeri. Oke. Selain itu, tidur tengkurap juga dapat menyebabkan kesemutan. Oke. Meskipun demikian, tidur tengkurap dapat membuka saluran pernapasan sehingga dapat mengurangi dengkuran. Ini dapat mengurangi dengkuran. Jadi dia bisa bikin nyeri, bisa bikin kesemutan, tapi bisa juga mengurangi dengkuran. Nah, orang yang mengalami kesemutan tidur dengan posisi tengkurap. Jadi dibalik dia ya, jadi ini kebalikan. Kalau dia bilang
orang yang posisi tengkurap bisa kesemutan, dia baru benar. Kalau ini kan kebalikannya ya. Jadi ini tidak mungkin. Kesemutan akibat tidur tengkurap dapat menyebabkan tidur menjadi tidak nyenyak. Nah, di sini tidak ada informasi tadi kita baca tidur tidak nyenyak. Orang yang memiliki gangguan pernafasan dapat disembuhkan dengan tidur tengkurap. Gangguan pernafasan itu kan bisa TBC, bisa batuk. Padahal di sini dia bahas yang dikurangi adalah dengkuran. Jadi ini sudah salah. Nyeri punggung dan leher dialami oleh orang yang mendengkur. Tadi nyeri punggung dan leher itu dialami orang yang tidur tengkurap tadi, bukan yang mendengkur ya. Oke. Berarti tersisa tinggal ini, kita pastikan. Dengkuran sebagian orang yang tidur tengkurap berkurang. Nah, ini dia bilang kan. Meskipun demikian, tidur tengkurap dapat membuka saluran pernafasan sehingga dapat mengurangi dengkuran. Jadi yang paling tepat di sini informasi terakhir ya, yang kita tandain sebagai jawaban. Next, nomor 4. Pergi ke pertanyaan dulu. Jika buah jeruk terasa keras jika ditekan, berwarna hijau dan tidak mengeluarkan aroma, manakah simpulan yang benar? Jika buah jeruk terasa keras jika ditekan. Kita baca wacana. Apabila sudah siap panen, jeruk akan terasa empuk. Oke, jeruk terasa empuk jika ditekan, kulitnya kuning, melangsas, dan jika tergores keluar aroma wangi. Itu yang sudah siap panen. Hal-hal tersebut membuat nilai jualnya juga semakin tinggi. Nah, kalau di sini, jika buah jeruk terasa keras jika ditekan, berwarna hijau tidak mengeluarkan, berarti berlawanan dengan wacana. Jadi, tadi wacana yang kita garis merahin ini, itu jeruk yang siap panen. Berarti kesimpulannya ini jeruk yang tidak siap panen. Kita lihat, ada di mana dia. Buah jeruk belum siap dipanen, berarti langsung di awal ya. Itu sudah kelihatan sekali. Jadi ini termasuk kategori mudah sebenarnya. Hanya karena wacana mungkin bisa kelihatan bingung. Tapi dari sini sudah kelihatan kalau yang kita garis bawahi tadi ini adalah intinya yang siap panen. Pertanyaan ditanya ternyata yang belum siap dipanen. Jadi ciri-cirinya yang berlawanan. Jadi jawaban yang pertama ya. Kelima. Kita ke pertanyaan dulu. Mana pernyataan berikut katanya yang menggambarkan kualitas simpulan? Wah, ini lumayan membingungkan istilah kualitas simpulan ya. Mana pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan? Kualitas simpulan berarti kita berpikir saja, kita anggap kesimpulan ini ada di wacana. Simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah pekerja C layak. Nah, dia bilang kesimpulannya pekerja C layak mendapat hadiah wisata ke luar negeri di perusahaan Z. Oke, kita ringkas saja. C layak wisata di perusahaan Z. Oke, mana dia bilang? Hadiah wisata, kita baca wacananya. Hadiah wisata ke luar negeri diberikan oleh perusahaan Z. Oke, diberikan perusahaan Z. Ini tadi ya. Jika pekerjanya memiliki penilaian kinerja sangat baik. Di sini pekerja C layak mendapat hadiah wisata. 2 tahun berturut-turut dan dinominasi oleh rekan kerja serta atasannya. Pekerja C disukai oleh rekan kerjanya serta mendapatkan penilaian kinerja sangat baik tahun kemarin. Dia bilang, pekerja C layak mendapat hadiah wisata. Belum kan? Ini dia bilang 2 tahun berturut-turut. Sementara di sini dia bilang
penilaian kinerja sangat baik tahun kemarin. Jadi belum tentu ini. Ini harusnya jawabannya yang belum tentu ini. Simpulan tersebut mungkin benar, pasti benar. Simpulan tidak relevan dengan informasi, tidak dapat nilai. Sebenarnya relevan ya, bisa dinilai. Jadi simpulan tersebut pasti salah. Iya. Karena sudah disimpulkan, dia pergi ke luar negeri, sudah disimpulkan dia diberi reward. Jadi ringkas saja, kita anggap saja wacananya, perusahaan Z memberi reward ke si C. Jika 2 tahun berturut-turut dia dinominasi oleh rekan kerja dan atasan. Sementara si rekan kerja dan atasan baru bilang tahun kemarin. Jadi kesimpulan itu sudah pasti salah, harusnya masih nunggu setahun lagi. Mudah ya? Itu kesabaran untuk soal seperti ini. Next, kita bahas soal ke-6. Berdasarkan paragraf tersebut, kita ke pertanyaan, berdasarkan paragraf mana yang paling mungkin? Oke, berarti ada beberapa yang mungkin, tapi yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas. Nah, menjadi asumsi. Nah, asumsi itu pendapat pribadi, tapi ada dasarnya ya. Artinya belum tentu fakta, tapi ada dasarnya. Dewasa ini pemanfaatan kendaraan yang ramah lingkungan, katanya, banyak digunakan masyarakat. Dengan pemanfaatan ini, konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat mampu mendatangkan efisiensi sebesar 20-30% setiap tahunnya. Dewasa ini pemanfaatan kendaraan ramah lingkungan. Oh, jadi karena masyarakat pakai kendaraan ramah lingkungan, maka BBM jadi efisien. Ada efisiensi sebesar 20-30%. Itu yang dikatakan si wacana. Jadi kita lihat mana yang paling mungkin menjadi asumsi. Masyarakat yang pertama, masyarakat katanya, kita lihat ini yang pertama, menjadi lebih hemat ketika menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Masyarakat menjadi, di sini masyarakat banyak menggunakan, tapi yang hemat dibahas di sini adalah konsumsi bahan bakarnya ya. Kendaraan yang ramah lingkungan menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. Kendaraan yang ramah lingkungan. Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat. Banyak produsen kendaraan menggunakan teknologi ramah lingkungan pada kendaraan. Kalau ini tidak ada di wacana. Hemat energi menjadi program yang gencar diselesaikan oleh pemerintah. Tidak ada di wacana. Oke, kita lihat lagi. Masyarakat menjadi lebih hemat ketika menggunakan. Oke. Dewasa ini pemanfaatan kendaraan ramah lingkungan banyak digunakan oleh masyarakat. Otomatis mereka jadi hemat. Jadi ini fakta ya. Real fakta, jadi bukan lagi asumsi. Kendaraan yang ramah lingkungan menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. Ya, ini juga fakta. Berarti yang menciptakan asumsi kalimatnya yang kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat. Oke. Artinya dengan melihat wacana ini kita bisa mengasumsikan, oh ternyata kesadaran mereka meningkat ya. Padahal sebenarnya tidak ada di wacana ini. Kita hanya melihat data-data bahwa masyarakat sudah banyak pakai kendaraan yang ramah lingkungan. Lalu kelihatan juga di penggunaan konsumsi bahan bakarnya efisiensinya meningkat cukup besar 20-30%. Begitu. Kira-kira alasan untuk memilih jawaban yang ketiga ya. Next, nomor 7. Soal nomor 7 masuk di bagian deret angka ya, barisan angka. Di sini dikatakan mana angka yang paling sesuai untuk melengkapi. Jadi kan masih ada titik-titik di sini. Lalu kita lihat di sini 5 ke 7 itu tambah 2, 7 ke 9 tambah 2, tambah 2, tambah 2. Berarti berapa tambah 2 supaya 5? Jadi jawabannya 3 tambah 2. Jadi jawabannya ini terlalu mudah. Patrick sangat yakin ini tidak akan keluar tipe seperti ini, semudah ini di soal seleksi. Tapi ini kan simulasi, artinya supaya kalian paham bahwa ada materi seperti ini nanti. Dan
bentuk soalnya seperti ini, bentuk pilihannya seperti ini. Kalau versi seleksinya, kita ambil yang versi mudah dulu misalnya. Misalnya angka-angka ini kita ganti dengan 2, 3, 3, lalu 5, lalu 10, lalu 13, baru titik-titik misalnya. Lalu diberikan nanti pilihan A, B, C, D, E. Pilihannya ini juga perlu diberikan, jadi agak jarang ketemu soal seperti ini dia isian singkat, karena nanti rumusnya bisa saja jadi beda-beda ya. Pilihan ini nanti juga membantu kita menemukan jawabannya. Nah, kalau kita lihat ini, tingkat kesukaranan sudah jauh lebih tinggi dibanding ini, jadi lebih layak untuk menjadi soal seleksi. Nah, di sini misalnya kalau kita lihat 2, 3, 3, tapi 5 langsung 10. Jadi kita perhatikan, dari 2 ke 3 dia plus 1, dari 3 ke 3 dia dikali 1, 3 ke 5 dia di plus 2, 5 ke 10 dia dikali 2, lalu 10 ke 13 dia di plus 3. 1, 2, 3, berarti sekarang kita kali 3. Jadi di sini adalah 13 kali 3, 39. Nah, ini lebih menarik, lebih recommended untuk menjadi soal seleksi ya. Kalau contoh yang simulasi ini terlalu mudah. Next, kita lihat soal ke-8. Pada gelombang berapa persentase kelulusan tertinggi terjadi? Itu pertanyaannya. Pada gelombang berapa? Nah, kalau ini lumayan, walaupun masuk di kategori mudah. Pada gelombang berapa persentase kelulusan tertinggi terjadi? Nah, sekarang kita bahas. Ini menjadi kategori mudah karena pilihannya, karena data-data angkanya. Kalau angkanya bisa dirubah juga supaya ini menjadi sukar. Kenapa saya bilang jadi mudah? Begini, persentase kelulusan yang dimaksud adalah banyaknya lulus dibagi total kali 100%. Tapi dari data yang disediakan ini sebenarnya kita sudah bisa lihat 5 misalnya sudah pasti gagal karena lebih banyak gagal daripada lulus. 15 ke 25, 15 kalau dikali 2 itu tidak sampai setengah. 15 dikali 2 itu 30. Jadi 2 kali lipatnya sudah lebih besar daripada jumlah lulus. 28 juga. 14, 12. 14, 28. Ini 26. Nah, jadi hanya ini yang kalau dikali 2, 24 masih lebih banyak yang lulusnya. Jadi tanpa kita hitung pun, nanti kita akan temukan kalau persentase lulus tertinggi itu adalah gelombang kedua. Seandainya mau dinaikkan tingkat kesukarannya, tinggal dirombak lagi angka-angka ini, sehingga setiap gelombang kita menghitung. Jadi yang dites adalah lomba waktu yang cepat berhitung, itulah yang menang. Mudah ya, jadi ini jawabannya yang gelombang kedua. Soal ke-9. Informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kotak minuman yang diterima kelompok A. Oke, pilihannya 1, 2, 1, 3. Oke, berarti ada 4 data. Ternyata hanya 2 data sudah cukup untuk mengetahui berapa banyak kotak minuman yang diterima kelompok A. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada 2 dus minuman. Kelompok B mendapatkan 2 kali lebih banyak dibanding
kelompok C. Berarti si B sama dengan 2 kali C. Kelompok A mendapatkan setengah dari keseluruhan. A setengah, nah, katanya semuanya 2 dus. Berarti A 1 dus. Atau setengah dari dalam kurung A tambah B tambah C gitu ya. Kelompok C dan D mendapat pembagian sama rata dari minuman tersisa. Si C sama dengan D. Setiap dus 24 kotak. 1 dus 24 kotak. Kita ingat lagi kembali ke pertanyaannya, katanya berapa kotak? Ini jumlah kotak. Berapa kotak yang diterima kelompok A? Si kelompok A terima 1 dus 24 kotak. Jadi sebenarnya data ini dan ini sudah cukup. Kita tidak butuh data 1 dan data 3. Berarti yang kita butuh hanya data 2 dan data 4 untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi jawabannya ya. Ini masih mudah, butuh kesabaran aja. Jadi di bagian simulasi ini kebanyakan kalau layak jadi soal seleksi pun dia masuk di kategori mudah. Belum ada kategori sedang, apalagi kategori sukarnya. Next. Ini soal terakhir, soal ke-10. Dia bilang berikut ini adalah data pengunjung 2 fasilitas umum, yaitu perpustakaan dan museum. Nah, lalu pertanyaannya katanya, berdasarkan data tersebut, jumlah pengunjung terendah kedua fasilitas itu terjadi pada hari apa? Ini terlalu mudah ya. Terlalu mudah karena diberikan angka yang sangat mudah. Jadi, jumlah pengunjung terendah kedua fasilitas. Di sini sudah sangat kelihatan kalau Selasa, yang perpustakaan pun dia paling kecil, yang museum pun dia paling kecil. Jadi sudah pasti di hari Selasa. Ini mudah sekali ya. Seandainya mau dinaikkan lagi tingkat kesukaan, pertanyaannya jumlah pengunjung total, lalu angka-angka ini diacak lagi, tapi di bagian Selasa ini kalau dia mau tetap jadi jawaban, salah satunya dibikin besar. Misalkan 180 ini diganti jadi 220, tetapi 190-nya dikecilkan atau kebalikannya. Jadi masih ada yang tidak cepat berhitungnya, dia hitung semua. Jadi lomba waktu ya. Karena ini seleksi. Ingat, seleksi itu sebenarnya kalau kursinya 100, 300 peserta terbaik itu pintarnya sama. Yang membedakan 100 terbaik yang lolos adalah 100 terbaik inilah yang paling cepat bekerja. Sementara si 200 sisanya sebenarnya pintarnya sama, tapi dia lebih lambat, jadi kehabisan waktu. Ada soal-soal yang tidak sempat lagi dia perhatikan baik-baik, atau malah tidak sempat dia kerjakan. Itu yang membedakan. Jadi ini dia simulasi yang disediakan pemerintah untuk seleksi ke perguruan tinggi negeri. Tahun ini namanya SNBT, TBK. Nanti kalian bisa coba masuk ke website pemerintah, ke website yang ditampilkan di awal tadi. Kalian bisa coba sendiri. Semoga dengan mencoba kalian juga bisa membayangkan soalnya nanti akan seperti apa. Tapi ingat, itu masih simulasi, naikkan lagi levelnya. Harusnya minimal 2 kali lipat lebih sukar dari situ. Kalian harus kuasai untuk bisa menang. Baik, semangat terus belajarnya. Semoga sukses.